Halo, welcome to my channel. Di video saya ini, saya akan membahas mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Apa-apa saja yang akan dibahas? Yuk, simak videonya ya. Dari materi ini, saya akan menjelaskan mengenai cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover memiliki keberadaan yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu sebagai daya tarik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi dari sebuah karya tulis ilmiah. Adapun bagian-bagian dari cover, yang pertama, keterangan jenis karya tulis ilmiah. Keterangan ini ditulis paling atas. Kita dapat menulis jenis karya tulis seperti makalah, skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Yang kedua, judul karya tulis ilmiah. Judul yang dibuat harus singkat, padat, dan mewakili isi dari karya tulis. Yang ketiga, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah yang ditulis pada cover ini berfungsi untuk penjelasan pembuatan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut untuk penelitian atau tugas tertentu. Yang keempat, logo instansi atau logo lembaga. Keberadaan logo ini penting sebagai penanda identitas instansi atau lembaga tempat karya tulis ilmiah itu dibuat. Yang kelima, nama penulis atau nama peneliti atau nama penyusun. Fungsi utama dari nama ini tentunya sebagai penanda identitas pembuat karya tulis ilmiah. Yang keenam, nama instansi atau nama lembaga. Tujuan perlunya nama institusi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa karya tulis ilmiah itu diproduksi atau dibuat di bawah wewenang suatu instansi atau lembaga tertentu. Dengan begitu, orang lain tidak bisa mengklaim secara sepihak karya tulis ilmiah tersebut tanpa adanya bukti-buktinya. Yang ketujuh, tempat dan tahun pembuatan. Fungsi dari tempat dan tahun pembuatan ini adalah untuk memberikan informasi di mana dan kapan karya tulis ilmiah tersebut dibuat. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai kata pengantar. Nah, letak dari kata pengantar ini berada pada halaman kedua dari karya tulis ilmiah. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Yang ketiga, abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman. Kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis, kata-kata kunci diberikan. Abstrak ini bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai daftar isi. Daftar isi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat bab atau subbab. Di dalam daftar isi ini tertera urutan judul, bab, subbab, disertai nomor halamannya. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai daftar tabel. Daftar tabel adalah kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Daftar tabel ini adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri. Terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian, di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu
mengenai bagian-bagian dari pendahuluan ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah ini berisi mengenai suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Tujuan dari batasan masalah ini agar pembahasan yang dibahas tidak terlampau jauh, tidak melebar, dan hanya fokus pada satu penelitian saja. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berisi mengenai pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis ini berisi mengenai pernyataan sesuatu yang dianggap benar, namun masih harus dibuktikan dengan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi mengenai manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian akan dihasilkan sebuah teori baru yang valid serta solid. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Bab ini merupakan bab yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah. Mengapa? Karena dalam bab ini akan dilakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, analisis data. Yang kedua, sintetis pembahasan. Yang ketiga, interpretasi penulis. Yang keempat, pemecahan masalah. Dan yang kelima, temuan baru yang diformulakan jika ada. Pembahasan harus menjelaskan tentang hasil penelitian, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan hipotesis. Uraian meliputi penjelasan secara teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Hasil berupa data penelitian yang telah diolah ini dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, foto, atau gambar. Kesepuluh, saya akan menjelaskan mengenai penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis yang lebih lanjut dan juga merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Kesebelas, saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya tulis ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya, angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Sekian pembahasan mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan mengerti ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.